Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ya salihat, kaifa halukunna hadzal yawm? As'alullah ta'ala an yarzuqanna lakunna jami'an sihhatan wal afiyah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita limpahan ilmu, limpahan nikmat sehingga kita bisa melanjutkan daring kita di pagi hari ini. Anak-anak salihat, daring kita hari ini kita melanjutkan pelajaran akidah kita, pertemuan yang ketujuh. Yang kita akan bahas masih berkaitan tentang indahnya surga. Jadi yang kita bahas adalah makanan dan minuman penghuni surga dan doa meminta surga. Pada pertemuan kemarin kita bahas tentang penghuni surga, ya. Kemudian nikmat yang paling puncak di surga, ya. Kemudian bangunan-bangunan surga. Sekarang kita bahas tentang makanan dan minuman penghuni surga dan doa meminta surga. Anak-anak salihat rahimani wa rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Kita sudah ketahui bahwasanya surga adalah darun ni'mah, negerinya kenikmatan. Maka semua orang pasti menginginkan surga. Bahkan orang yang paling banyak melakukan dosa pun ingin surga, ya. Maka oleh karena itu, mari kita berlomba-lomba meraih surga Allah dengan mentauhidkan Allah, dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita masuk pembahasan kita. Sebelum masuk pembahasan, marilah simak, ya, firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya, terkait tentang makanan penghuni surga dan minumannya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Yang artinya makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Quran surat Al-Haqqah ayat 24. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang penduduk surga, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan mereka agar mereka makan dan minum. Jadi menunjukkan bahwasanya di surga itu ada makanan, ada minuman, ya, dengan nikmat karena amal yang telah kalian kerjakan pada hari-hari yang lalu di dunia. Maksudnya apa? Karena mereka sudah apa? Mereka sudah berkorban, mereka sudah rela menghabiskan umur dan waktunya untuk beribadah kepada Allah. Maka sekarang ketika di surga disuruh mereka untuk makan dan minum. Subhanallah. Ya, semoga kita kelak tergolong orang-orang yang termasuk pada ayat ini yang diperintahkan makan dan minum dengan nikmat di dalam surga. Maka oleh karena itu dunia ini mari kita jadikan umur kita di dunia ini untuk kita beramal soleh, mengerjakan kebaikan, mentauhidkan Allah, mengikuti Rasulullah, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, sehingga kita termasuk penghuni surga. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Kemudian makanan penghuni surga. Ngomong-ngomong tentang makanan, ya, Ustaz mau tanya sama kalian, ya, makanan apa yang kalian suka di dunia ini? Tentunya beda-beda. Si fulanah dia sukanya donat, si fulanah yang lain dia sukanya spaghetti, yang lain sukanya martabak, rembulan, atau yang lainnya, daging panggang, dan semuanya banyak. Kesukaan kita berbeda-beda. Ingat, makanan di surga itu lebih nikmat dan lebih lezat, ya. Maka oleh karena itu perhatikan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi thayrin mimma yashtahun. Yang artinya
dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih, dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. Surat Quran surat Al-Waqiah ayat 20 dan 21. Berarti menunjukkan apa? Di antara makanan penghuni surga itu buah-buahan yang mereka pilih, dan juga ada daging burung. Ya, daging burung. Gimana rasanya buah-buahan surga dan daging burung? Ya kita tidak tahu. Ya, kita berdoa semoga kita bisa makan buah-buahan di surga dan daging burung di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian ya, tentang minuman. Ya, jadi di surga itu juga ada minuman. Tadi Allah katakan kulu washrabu, makanlah dan minumlah. Ya, kalau ada makanan tentu juga ada minuman. Sekarang apa minuman? Ya, penghuni surga, ya perhatikan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. 'Ainan yashrabu biha 'ibadullahi yufajjirunaha tafjira." Artinya, sungguh orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari piala yang campurannya adalah air kafur. Apa air kafur itu? Yaitu mata air dalam surga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Quran surat Al-Insan ayat 5 sampai 6. Ya, ini ayat ini menjelaskan tentang bahwasanya orang-orang abror, al-abror, orang-orang yang berbuat kebajikan, orang yang berbuat ketaatan, kebaikan, ya mereka akan minum dari piala, ya gelas kana mizajuha kafur, yang dimana minuman itu sudah dicampurkan dengan kafur. Jangan kalian bayangkan kafur di surga, masa kita minum air kafur dong? Sakit kita. Ya, kalau kita minum air kafur yang ada di dunia, ya kita akan sakit, ya menjadi lama-lama menjadi batu, sehingga kita kencing batu kalau kita minum air kafur yang ada di dunia. Tentunya kafur yang di dunia dan surga beda. Apa kafur ini? Yaitu ainan yashrabu biha ibadullah, yaitu sebuah mata air, ya. Jadi airnya keluar dari mata air yang ada di surga. Kafur ini nama mata air yang ada di surga, ya, yang hamba-hamba Allah minum darinya dan bisa mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi mata air ini bukan kafur untuk orang buat bangunan di rumah, itu bukan. Taib, kalau itu kita minum ya jadi penyakit ya. Ya, taib. Kemudian ya Allah juga berfirman ya tentang minuman surga, wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila 'ainan fiha tusamma salsabila. Dan di sana, itu di surga maksudnya, mereka diberi minuman, segelas minuman, ya mereka diberikan minuman atau segelas minuman bercampur jahe yang didatangkan dari sebuah mata air yang bernama salsabila. Masya Allah. Jadi orang-orang di surga nanti mereka akan diberikan segelas minuman yang bercampur jahe. Ya Ustaz, di dunia kan ada jahe juga, masa di surga ada jahe? Iya ada. Namun apa? Tentunya beda jahe yang ada di dunia dengan ada yang di surga. Ya, mizajuha zanjabila. Ya, ainan fiha tusamma salsabila, yang dimana minuman yang tercampur jahe ini didatangkan dari sebuah sumber mata air yang bernama salsabila. Jadi salsabila artinya salah satu nama mata air yang ada di surga. Masya Allah, nikmat luar biasa ini. Nah, baik. Jadi kesimpulannya anak-anak salihat, ya, makanan dan minuman penghuni surga itu, ya, yang pertama apa? Makanannya ada buah-buahan, ya. Kemudian yang kedua ada apa anak? Nah, ada daging burung, ya. Kemudian yang ketiga, ya, disebutkan yaitu
makanannya adalah hati ikan paus, ya, dalam hadis. Ya, kemudian ya, minumannya apa? Di surga itu ada lautan air. Ya. Kemudian juga ada lautan apa? Lautan khamr. Jadi khamr kalau di dunia ini memabukkan, tapi kalau surga tentunya tidak memabukkan. Kemudian juga apa? Ada lautan susu. Pernah tahu kalian lihat lautan susu? Masya Allah. Kemudian yang berikutnya ada apa? Nah, di situ ada lautan madu. Masya Allah. Kemudian berikutnya apa anak-anak salihat? Nah, ada sungai, ya, tajri min tahtihal anhar, sungai. Kemudian yang terakhir apa anak-anak salihat? Yaitu mata air. Subhanallah. Ini sumber-sumber makanan yang ada di surga. Ya, ada buah-buahan, ada daging burung, ada hati ikan paus, ada lautan air, kemudian lautan khamr, susu, madu, sungai, mata air. Ya. Nah, masih banyak lagi. Ya, tentunya ini bukan pembatasan, masih banyak lagi kenikmatan berupa makanan yang ada di surga. Semoga Allah masukkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian, ya, mari kita dengarkan ucapan para ulama salaf. Ya. Qala al-Hafidz Al-Hakami rahimahullah, "Wan nar wal jannatu haqqun mawjudatan la finaa'a lahuma." Neraka dan surga adalah benar adanya, keduanya telah ada saat ini dan keduanya tidaklah fana atau sirna. Ingat anak salihat, surga dan neraka sudah Allah ada. Ya, semoga ya kita dimasukkan ke dalam surga Allah dan dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, ya, kita akan belajar sebuah doa agar kita bisa minta kepada surga Allah Subhanahu, bisa minta kepada Allah surga. Ya, jadi apa doanya agar kita bisa masuk surga? Ya, mari perhatikan ini. Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitaha li khairan. Rawahu Ahmad. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu surga dan apa-apa yang bisa mendekatkan diri kepada surga berupa ucapan dan perbuatan. Dan aku berlindung kepadamu dari neraka dan apa-apa yang bisa mendekatkan kepada neraka baik berupa ucapan dan perbuatan. Dan aku mohon kepadamu untuk menjadikan setiap, ya, takdirku, ya, engkau takdirkan untukku menjadi kebaikan. Rawahu Ahmad. Jadi hafalkan doa-doa ini anak salihat. Ya, tugas kalian menghafalkan doa-doa ini. Dan kalian baca, setiap kalian berdoa, mintalah surga dengan doa ini. Ya, mintalah kepada Allah surga dengan doa ini. Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Allah wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khairan. Ya, maka kita berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in yani qadaitahu lana khairan. Semoga Allah berikan kita surga dan jauhkan kita dari neraka. Demikian yang saya sampaikan, ya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.